Halo teman-teman, selamat datang di channel Sharepedia. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang ditunjuk langsung oleh Allah SWT sebagai penyempurna agama-agama samawi sebelumnya. Beliau merupakan satu-satunya manusia yang diutus menjadi Rasul oleh Allah SWT. Dengan kesempurnaan akhlaknya, beliau juga merupakan qudwah bagi seluruh umat manusia dari masa ke masa. Kepergian Nabi Muhammad SAW di usianya yang ke-63 tahun lebih 4 hari sungguh meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi para sahabat dan seluruh umat Islam. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan tanda-tanda perpisahan ketika beliau sedang melaksanakan haji wada, dan setelah itu kesehatan Nabi Muhammad SAW sudah mulai menurun. Awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW pergi ke Uhud. Beliau sholat atas orang-orang yang mati syahid, seperti orang yang hendak berpisah dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Saat itu beliau naik ke atas mimbar dan berpidato, "Sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian karena aku menjadi saksi atas kalian, dan demi Allah aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku saat ini. Aku telah diberi kunci-kunci gudang dunia atau kunci-kunci dunia, dan demi Allah aku tidak takut kalian akan musyrik ke peninggalanku, tetapi aku takut kalian akan bersaing dalam masalah ini." Tepat hari Senin 29 Safar tahun 11 Hijriah, sepulangnya Nabi Muhammad SAW dari Baqi, dalam perjalanan beliau mengeluhkan sakit di kepala dan suhu tubuhnya meningkat. Nabi Muhammad SAW mengalami sakit selama beberapa hari. Pekan terakhir masa sakitnya, beliau memutuskan untuk pindah ke rumah istri kesayangannya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tepat 5 hari sebelum wafat, suhu pada tubuh beliau semakin tinggi. Lalu beliau bersabda, "Guyurkan air dari manapun ke tubuhmu, agar dapat menemui orang-orang dan memberikan nasihat kepada mereka." Setelah merasa agak ringan, beliau pun masuk ke dalam masjid dengan kondisi kepala yang terikat. Lalu beliau duduk di atas mimbar dan berpidato di hadapan orang-orang yang duduk di hadapan beliau. Hari Kamis, tepat 4 hari sebelum kepergiannya, sakit yang diderita Nabi Muhammad tidak kunjung membaik. Di tengah sakitnya, Nabi Muhammad tetap mengimami sholat 5 waktu. Namun, menjelang sholat Isya, kondisi Nabi Muhammad semakin bertambah parah, sehingga beliau tak sanggup lagi untuk pergi ke masjid, dan beliau meminta Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam. Hadis yang menggambarkan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Terdapat beberapa riwayat dalam literatur hadis yang menggambarkan perihal wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sakit parah pada saat wafatnya, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air, kemudian dia menciumnya dan mengusapkannya ke wajahnya, lalu berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian memang memiliki rasa sakit." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut menggambarkan kondisi Nabi Muhammad yang sedang mengalami sakit parah dan bagaimana cara beliau menghadapinya dengan selalu mengingat Allah SWT. Detik-detik terakhir, Sayyidah Aisyah menarik tubuh Rasulullah ke pangkuannya. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa ini adalah limpahan nikmat yang telah Allah SWT berikan kepadanya, karena Rasulullah meninggal pada saat hari gilirannya, berada di rumahnya, berada dalam rengkuhan dadanya, dan Allah menyatukan lidah beliau dan istri kesayangannya itu. Ketika Abdurrahman bin Abu Bakar masuk, Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah melirik siwak yang ada pada tangan sahabat beliau tersebut. Kemudian Rasulullah mencelupkan kedua tangannya ke dalam bencana berisikan air yang ada di dekat tangannya dan diusapkan ke wajahnya seraya bersabda, "Tiada Allah selain
Allah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Setelah bersiwak, kemudian beliau mengangkat tangan atau jari-jarinya dan mengarahkan pandangan ke langit-langit rumahnya. Rasulullah mengulang kalimat-kalimat sebanyak 3 kali dan seketika tangan beliau melemah. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.